Yo, what's up? Yo. Eh, Kembali lagi dengan saya. Siapa ya? Eh, Udah lama saya sudah tidak membuat sebuah video karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, makin gak jelas gue, maka kita akan lanjutkan. Oke, seperti binasa. Gue sebelum mau ke video, gue akan memberitahukan bahwa kalian harus subscribe DKN subrek ya. Oke, mari kita langsung. Ya, sebelum itu kita patut bersyukur karena ini sudah mulai habis juga bulan 1. Nggak terasa banget, sebentar lagi bulan 6. Banyak hal yang harus kita patut syukurin. Kita tidak mengalami kejadian seperti di Amerika, kebakaran yang sangat menghabiskan banyak tempat. Kejadian kemarin perang di Israel dan ya yang baru bosan ya. Pokoknya banyak hal kejadian bencana alam, banjir, kita tidak merasakannya. Maka semua hal yang harus kita patut syukuri, maka harus kita syukuri mulai sekarang. Kesehatan, rezeki, panjang umur, semua hal. Ya, check it out, guys. Hingga di angkasa sana, di kejauhan, pertemuan antara kita berdua, tempat yang tak ada siapapun, Hisatsu teleporto. Enak ya suaranya. Iya, enak suaranya. Nggak jadi juru tulis aja dia. Orang ini adalah orang-orang yang tolol. Apa aku bilang dari barusan. Kenapa bercakap guna mulut? Sebab kalau guna burit, jadi macam ni. Kau pernah nampak burit bercakap tak? Hai. Kan kemut tu. Kau nak kemut macam mana? Kenapa bercakap guna mulut? Gue mau nanya dong, Mustafa, punya lagu favorit? Enggak. Nah, oke, berarti ada. Bisa nyanyiin nggak tracknya ada lagu favorit? Kalian DJ TikTok? Hah? DJ TikTok kan? Bener kan gua? Itu. Kamu pernah pengen jadi DJ nggak? Ya, lagu favorit tracknya adalah Gue mau nanya dong, Mustafa, punya lagu favorit? Enggak. Ya, kejadian. apa yang biasa dibagi-bagikan saat kampanye? Si Idris, apa yang dilakukan orang tua membahagiakan anaknya? dikasih kawa-kawa. Apa yang dikatakan orang tua untuk membuat anaknya berhenti main game? Mati kau. Apa yang dilakukan saat melihat kendaraan lain mogok? Ditembak aja. Yang biasa dilakukan cowok saat menunggu pacarnya belanja? Selingkuh. Apa yang membuat orang lebih semangat? Cacat. Kemana perginya orang kalau baru pertama kali pacaran? Ayo. Apa yang dibawa orang saat mendatangi orang meninggal? Bawa kotak 7. Hadiah apa yang diberikan
kepada anak yang baru ulang tahun. Apa yang biasa dilakukan orang saat menunggu? Tabung. Perutnya boleh dilipat dulu. Dilipat, kan dimajukan, dilipat, luncum KKL itu. Dilipat. Keke kali KKM harus mencret ke bawah. Iya. Udah ngapa udah? Udah ngapa udah? Udah ngapa udah? Udah biasa aja pun kak. Ah, segitu kali kakak ya. Tas beli aku. Ini tuh aku menggenggen. Jangan dimarahin. Beli aku. Bisa tuh om. All right, now for the Whopper. Makan tuh pembuat media kan. Tuh kan. Tuhan aja tuh nyetopin gua, tau gak lo? Tuhan aja tuh nyetopin gua, ngetawain begini kan. Stop. That bacon on there is so good. Stop tepok begini, please jangan di. All right, now for the Whopper. Gak ada lawan, bro. Gak ada lawan, gak bisa lawan tuh, gak bisa lawan, gak bisa ngelawan ini orang. Gak bisa lawan. Why did God give? Tuhan kita itu bukan Tuhan yang perlu kita perfect, terus udah gitu kita baru boleh ketemu sama dia. Bener ya? Di semua ceritanya dia di dalam Bible justru dia deket sama orang yang suci, orang yang baik hati, tapi dia juga deket sama sinners. Why? Sinners adalah pendosa. Sinners. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang mencari domba yang hilang. Gue pantas gak sih deket sama Tuhan? You know. And I always feel the sense of comfort that bukannya kita harus perfect dulu baru bisa ketemu Tuhan. Pada saat kita tidak sempurna, kita ketemu Tuhan. Kita dijamah oleh Tuhan, kemudian kita jadi sempurna. Tuhan kita itu bukan Tuhan. Seperti kata Tuhan, bukan orang sembuh yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit lah yang memerlukan tabib. Datang ke Tuhan itu Tuhan saat kita berdosa dan minta ampunlah kepadanya, maka dia akan memberikan pengampunan itu kepadamu dengan bersungguh-sungguh.
Kalau Anda pernah nonton film Silence, terjadi ketika kekristenan masuk ke Jepang. Mereka tuh disuruh injak gambar Yesus. Kalau kamu injak, berarti kamu dibebaskan dari hukuman mati. Tapi kalau kamu tidak injak, kamu selesai, saudara. Dan itu diperlakukan, ditunjukkan yang dibunuh, yang disiksa di depan orang. Karena mereka punya Yesus, mereka punya iman kepada Yesus. Tapi ada orang-orang yang berani mempertahankan imannya. Tetap didorong-dorong untuk injak. Enggak, Yesus tetap. Yesus tetap. Sehingga kekristenan boleh masuk di Jepang. Kalau Anda pernah nonton film Silence, terjadi ketika kekristenan masuk. Kemarin aku mendengarkan yang membahas tentang kitab Henok. Sekilas tentang kitab Henok, yang dimana di zaman itu akan terjadi, di zaman nanti pas tepatnya 1000 tahun itu, maka akan terjadi nanti setelah tahun ini, tahun-tahun ini, penantian ini, nanti akan ada turun kembali Nabi Elia dan Nabi Henok. Di situ banyak sekali terjadinya hal yang tidak masuk akal, di mana iblis-iblis itu dibangunkan. Iblis-iblis yang dikurung akan bangkit di tahun-tahun itu. Nanti akan ada banyak orang, di mana orang Kristen akan menjadi seorang yang sangat terancam. Kalau kita mengakui Yesus itu Tuhan, maka yang terjadi adalah sama seperti para rasul, sama seperti yang dibilang ibu ini tadi. Dan Nabi Elia dan Nabi Henok ketika dia mati pun tidak layak, karena dia tidak dikubur, melainkan mayatnya terletak di pinggir jalan. Dan dia akan difoto-foto, akan banyak orang yang akan bergembira atas kematian Nabi Elia dan Nabi Henok. Di sini banyak orang Kristen yang akan memilih mati secara martir. Martir itu adalah mati di mana secara sama seperti para rasul, disalib lah, dipenggal lah, digoreng dengan minyak panas lah. Itulah arti mati martir. Dan sinilah kita diuji, benar-benar diuji. Apakah kita memilih yang benar, kebenaran itu, atau kita milik iblis? Dengan di tangan kita akan dibuat sebuah tanda, dan di kening kita sebuah tanda 666, yang dimana manusia, makhluk yang menyerupai Tuhan. Itulah arti 666. Berbahaya sekali, boy. Berat zaman itu adalah zaman yang paling berat. Kita akan kembali di masa di mana para rasul Tuhan Yesus, apa yang dirasakan rasul dan para pengikutnya, itu yang akan kita rasakan nanti di kemudian hari, jika kita benar-benar tulus dari hati kita
benar-benar menjadi seorang pengikut Yesus. Tidak ada seperti katanya di situ, di channel siapa ya, kayak membahas kitab Henokh. Di situ akan ada di mana kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita kepadanya. Bukan seperti kata Yesus, bukan yang mengatakan aku Yesus, Tuhan yang akan mendapatkan kerajaan surga, yang duduk di kerajaan surga, tetapi yang mengikuti perintah Allah lah yang bisa duduk di kerajaan surga. Jadi mulai sekarang kita akan mempersiapkan semuanya. Seperti kata Tuhan, berjaga-jagalah, Dia sebentar lagi akan datang, akan memusnahkan para iblis. Dia yang akan turun memusnahkan iblis dengan sekejap mata. Hanya Yesuslah Raja di atas segala raja. Hanya Yesuslah Tuhan yang benar. Nah, kata Yesus, hanya melalui aku kamu bisa sampai kepada Bapa. Tetapi Yesus mengorbankan dirinya menggantikanku. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Aku menyadari, mempelajari ketika aku mempelajari satu hal yang pernah dikatakan oleh Bapak Pendeta Gideon. Jangan pernah khawatir kalau tangan kita sudah dipegang teguh sama Dia, yaitu di mana Yesus. Dia memang sesekali membawamu ke dalam kekelaman. Agar apa? Mental kita dibentuk, mental kita lebih kuat, dan paling penting Tuhan mau kerendahan hati. Ketika kita dipegang, jangan pernah khawatir, jangan pernah tarik tangan kita untuk kita benar-benar berontak untuk mencari jalan pintas. Memang saya bukan manusia yang benar-benar mengikut Dia, tapi saya mencoba terus dalam ketakutan saya, dalam kegemetaran saya, di dalam overthinking saya terus membutuhkan Dia. Saya ingin di masa-masa sulit saya, Yesus hadir menemani saya, memperjuangkan saya, membela saya mati-matian. Karena katanya, kamu hanya bisa duduk diam dan aku yang akan bekerja untuk kamu dan aku akan berperang untuk kamu.
ketika satu tutup pintu yang aku tutup, berarti ada satu hal yang tidak aman untuk kamu masukin di situ. Artinya apa? Ketika kita dipegang dan ketika pintu ditutup, maka kita jangan pernah khawatir bahwa pintu itu bukan untuk kita. Pintu itu ditutup untuk menyelamatkan kita. Dan tangan ini terus berpegang teguh ketika kita bermimpi setinggi langit. Kata Bapak Pendeta, siapa ya? Saya lupa pendeta siapa. Semakin tinggi cita-cita, maka semakin dalam akan membawamu. Dan semakin sesaklah. Artinya apa? Tuhan ingin membentuk kerendahan hati, bukan hanya sekedar seperti kata janganlah jadi manusia yang memburu mujizat, tapi memburu Tuhan. Jadilah manusia yang memburu Tuhan dulu. Memburu artinya kita terus menginginkan Tuhan. Agar apa? Ketika kita benar-benar gelap, tertutup dan tersesak di bawahnya, kita jangan pernah takut tangan ini tidak bisa menyelamatkan kita. Seperti di film, di serial Chosen, Petrus yang mengalami kisah begitu berat, dia jatuh ke dalam air. Dia bilang apa? Tuhan, jangan lepaskan aku, peganglah teguh terus tangan ini. Maka apa? Tuhan selamatkan dia, Tuhan angkat dia, dan dia kembali berjalan di atas air. Mukjizat. Mukjizat itu tandanya Tuhan Yesus benar-benar sebagai Tuhan. Amin. Saya tahu ini akan bermasalah bagi teman-teman, dan saya mau kebenaran itu akan terus dikumandangkan. Kebenaran itu akan terus saya bicarakan. Nah, hanya Tuhanlah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup.